Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi IPS kelas 9 dengan materinya adalah Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Apa itu masa demokrasi terpimpin? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan sekarang memerlukan proses yang panjang. Salah satunya sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Nah, sistem demokrasi terpimpin ini pada tahun 1959 sampai 1965 ini pada masa Orde Lama. Nah, ini merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Bagaimana sejarah demokrasi terpimpin? Pada periode ini, pemerintahan Indonesia di tahun 1959 sampai 1965 tersebut kekuasaannya didominasi oleh presiden. Nah, peranan partai politik menjadi terbatas, pengaruh komunis semakin berkembang, dan peranan TNI Polri sebagai unsur sosial politik semakin luas. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Jadi demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Jadi demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituen atau konstitusi tanggal 10 November tahun 1956. Kenapa dinamakan demokrasi terpimpin? Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstitusi juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan anggota konstitusi, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Nah, salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Nah, demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia ini, hal ini memicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu.
Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak-pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Nah, anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri di saat itu di demokrasi pemimpin. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin, demokrasi ini menuju pada satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 tersebut, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Ia hampir menguasai semua sektor kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah hidup pendek, ya, demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang menuju pada satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Namun di dalam prakteknya, apa yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Malah sebaliknya, sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Dalam prakteknya, yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila sebagaimana yang dicanangkan, tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan tidak berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tetapi berdasarkan keinginan atau ambisi politik pemimpinnya sendiri. Sejarah demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin dicanangkan jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, pemerintah Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadi peristiwa G30S PKI tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah pada waktu itu. Nah, kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Di kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk.
akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, atau minimal di bawah pengawasan negara. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada 15 Agustus tahun 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan atau pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Dapernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Ya. Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan 500 nilainya akan berubah menjadi 50. Dan seterusnya. Semua simpan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkanlah landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau yang disebut DEKON. Tujuannya dibentuknya DEKON ini untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksananya DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Ya, masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ekonomi dan di bidang sosial, ya, ini ada hubungannya ya. Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari tahun 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Nah, atas kebijakan tersebut, pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing atau etnis Cina bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Dalam bidang kebudayaan juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat. Kelompok mendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu itu adalah manifesto kebudayaan. Itu sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Ya. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Ya, Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Ya, terima kasih. Hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Ya, jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir memasuki semua aspek kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih untuk kesempatan kali ini dan sekali lagi saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.